enak akhir zaman, nggak usah kaget. Lalu bilang kok banyak pengikutnya, Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut nggak usah kaget ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini lebih hebat lagi, begitu diteliti dicek ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyattabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis, dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan-matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak jauh bahasanya, makoli atau makroni saya nggak ngerti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Berarti sudah, kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Sebagai pesan moral. Kalau ini, sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya. Lalu bercerita, oh sudah, nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja, dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir ruh min amri rabbi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati. Mudah-mudahan bisa kembali ke alam dunia. Indikasi penyelewengan yang Pak Kiai utarakan ini sumbernya apakah Pak Kiai mengumpulkan video, cuplikan di media sosial, atau sudah interaksi langsung dengan yang bersangkutan? Alhamdulillah saya belum, mudah-mudahan nggak dipertemukan. Saya ngeri bertemu dengan orang yang semacam ini. Kenapa? Sesuatu yang ada di luar nalar logika kita, tentu ada sesuatu di balik itu. Lebih baik saya nggak ketemu. Untung aja ada video yang viral. Saya bertabayun ketemu langsung Pak Kiai. Saya kira nggak perlu tabayun lagi. Dia sudah mentabayunkan dirinya. Kalau kita bertabayun, bertemu langsung, dengan viralnya dia sudah mentabayunkan, mempublikasikan dirinya. Bukan sekedar cuplikan, langsung ada videonya. Kalau barangkali di TikTok anak cuplikan, tapi kalau video kan ada durasi sekian panjang, sekian menit, ada yang 1 jam, ada yang 8, ada yang 36 menit, 46 menit. Apa kurang yakin dengan pembicaraannya? Kan gak mungkin disampaikan kalau tanpa ada tujuan tertentu. Nah, lalu yang terakhir, tentunya yang paling amat mengagetkan lagi, bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasa kuno yang sudah ditinggalkan dan paling sekarang dipakai di daerah untuk orang-orang Kristen Kristen Ortodok yang ada di daerah Syria, dan juga pinggiran Palestina, dan juga pinggiran dari daerah Mesir. Dan itu hanya dipakai untuk bahasa ritual. Dan setelah diamat, saya tanya dengan ahli bahasa, orang-orang yang pakar bahasa, apakah betul bahasa Suryani yang disampaikan seperti begini? Ternyata banyak cangkokannya. Memang kalau kita berbicara bahasa Suryani yang disampaikan oleh beliau, panjang ceritanya karena berkaitan dengan ilmu hikmah yang digunakan dalam kitab Syamsul Arifin. Jadi ya wajarlah kalau saya bilang, kalau dia semacam ini halunya terlalu tinggi, barangkali terbawa dengan ilmu hikmahnya yang menggunakan bahasa Suryani. Lalu bagaimana? Alhamdulillah di samping saya ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Tentu nantilah Majelis Ulama yang akan memberikan ketetapan dan keputusannya. Hal yang macam ini nggak bisa kita secara individual menyatakan A, B, C, D, menjas. Ada lembaga kita yang formal.
kita serahkan lebih cepat lebih baik. Jangan sampai nanti masyarakat tergiring opini